Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi perencanaan dan pengembangan karir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Aprilia Ningsi, yang kedua ada Gunawan Halim, Elanianti Dayang Puspitasari, Ria Khairunisa, Muhammad Akil Muhsin, dan saya sendiri Muhammad Alginsyah. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan dan apa itu karir. Perencanaan adalah suatu proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Nah, dari keduanya tersebut dapat ditarik definisi perencanaan karir, yaitu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan karir itu melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan karir ini intinya merencanakan apa-apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada tahapan perencanaan karir. Di dalam tahapan perencanaan karir terdapat 5 tahapan. Yang pertama pertumbuhan, yaitu di bawah 15 tahun. Yang kedua penjajakan, antara 15 tahun sampai 24 tahun. Kemudian ada pemantapan, 25 tahun sampai 44 tahun. Kemudian pemeliharaan, 45 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir kemunduran di atas 60 tahun. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Yang keenam, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. Yang ketujuh, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Yang kedelapan, membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Dan yang kesembilan, membantu melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Melalui pengenalan akan kesempatan-kesempatan, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan organisasi dapat dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya, bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Selanjutnya, metode perencanaan karir. Perencanaan karir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pendidikan karir.
Pendidikan karir adalah suatu proses atau perkembangan yang bertujuan untuk membantu individu memiliki kecakapan atau mempunyai pemahaman yang jelas tentang alternatif kerja. Yang kedua, penyediaan informasi karir. Informasi karir adalah informasi yang mendukung perkembangan bidang pekerjaan dan berdasarkan informasi itu memungkinkan seseorang mengadakan pengujian akan kesesuaian dengan konsep dirinya. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu proses membantu individu dalam memecahkan masalah karir dan mempersiapkan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, ada tahap kehidupan karir, di mana tahap kehidupan karir ini ada 3 bagian, yaitu karir awal, karir pertengahan, kemudian karir akhir. Karir awal merupakan tahapan pembentukan yang berupa penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan di tahun-tahun awal pekerjaan. Kemudian, karir pertengahan yang biasanya meliputi pengalaman-pengalaman baru seperti penugasan khusus, transfer, dan promosi yang lebih tinggi. Kemudian ada tahapan karir akhir, di mana pemberian pelatihan kepada penerus karyawan baru, pengurangan beban kerja, atau pendelegasian tugas-tugas utama periode karir akhir agar tetap produktif dan persiapan diri untuk pensiun. Kemudian dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir, yaitu antara lain kemampuan manajerial merupakan tujuan karir bagi manajer untuk meningkatkan kualitas dari diri sendiri, analitis, dan kemampuan emosional. Manajer menggunakan dasar ini untuk mengatur orang atau karyawan. Kemudian ada kemampuan fungsional, di mana digunakan untuk para teknisi yang akan melanjutkan pengembangan dari bakat teknisnya. Selanjutnya, keamanan. Dasar ini digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk memantapkan kesadaran karir mereka. Mereka seringkali melihat ikatan mereka sendiri sebagai organisasi yang istimewa atau lokasi geografi. Kemudian yang keempat ada kreativitas, di mana seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha. Mereka ingin menciptakan atau membangun sesuatu yang benar-benar milik mereka. Dan yang terakhir ada otonomi dan kebebasan, di mana dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasi. Mereka menilai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri dan bekerja pada langkah mereka sendiri. Kemudian ada tipe jalur karir. Tipe jalur karir ini dibagi menjadi 3, yaitu jalur karir tradisional, jalur karir jaringan, dan yang terakhir jalur karir 2. Jalur karir tradisional ini merupakan di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan sebelumnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Kemudian jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur
Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada tingkat khusus dan butuh untuk mengeluaskan pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik tidak dapat memberikan kontribusi dari keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan karir. Jadi, pengembangan karir merupakan implementasi dari perencanaan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan peralihan kerja, serta pengalaman kerja. Nah, pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan karir yang pertama ada karyawan. Seorang karyawan bertanggung jawab untuk terus meningkatkan keterampilan yang dia miliki untuk memastikan bahwa dirinya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pasar tenaga kerja. Yang kedua ada pengusaha. Para pengusaha juga berperan dalam proses pengembangan karir, seperti membantu karyawan dengan memberikan pendidikan formal, penilaian prestasi karyawan dalam karirnya, konseling oleh para manajer, gerakan lateral yang bersifat berkembang, konseling oleh SDM, persiapan pensiun, dan perencanaan sukses. Kemudian, manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Nah, manfaat bagi organisasi, pengembangan karir ini dapat menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, mengatur promosi dan pemindahan karyawan. Yang keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang keenam, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan nama baik organisasi. Nah, untuk manfaat bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan, karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, menambah tantangan dalam bekerja, meningkatkan otonomi, dan meningkatkan tanggung jawab. Program pengembangan karir. Dalam program pengembangan karir terdapat 3 fase, yaitu fase pencernaan, fase pengarahan, dan fase pengembangan. Yang pertama, fase pencernaan. Fase ini meliputi upaya penyelarasan rancangan karir karyawan dengan karir perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Jadi yang pertama itu terjadi penyelarasan ya, rancangan karir karyawan dengan karir perusahaan. Setelah diselaraskan, masuk pada fase yang kedua yaitu fase pengarahan. Yaitu fase ini dimaksudkan untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan karirnya menjadi nyata. Caranya bisa dengan pengarahan melalui konseling atau pendekatan menggunakan pelayanan informasi. Yang terakhir setelah diarahkan, lanjut pada step ketiga yaitu fase pengembangan. Di fase ini merupakan cara karyawan dalam mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Ya, bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mentoring, pelatihan, rotasi jabatan, dan program beasiswa. Selanjutnya ada peran pimpinan dalam pengembangan karir, yaitu upaya-upaya Departemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan dengan memberikan dukungan perkembangan karir para karyawan harus didukung oleh pimpinan tingkat atas atau top manager dan juga para pimpinan tingkat menengah. Jadi salah satu tugas besar SDM ini kan salah satunya kan pengembangan karir. Jadi harus didukung oleh top manager dan juga dibantu oleh manajer tingkat menengah, bisa dengan membantu memberikan rekomendasi karyawan dan lain-lain seperti itu. Ya, selanjutnya sasaran umpan balik terhadap pengembangan karir. Yang pertama, untuk menjamin bahwa karyawan yang gagal menduduki suatu posisi dalam rangka pengembangan karirnya masih tetap berharga dan akan dipertimbangkan lagi untuk promosi di waktu mendatang.
Yang kedua, untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal tentang alasan tidak terpilih. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan karir spesifik yang harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir. Pada pendekatan diagnostik, perencanaan dan pengembangan karir dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal mencakup yang pertama peraturan perundang-undangan dan persyaratan dari pemerintah. Yang kedua serikat pekerja. Ketiga kondisi ekonomi. Yang keempat tingkat kompetisi. Yang kelima komposisi angkatan kerja. Dan yang keenam yaitu lokasi organisasi. Sedangkan lingkungan internal terdiri dari pertama strategi perusahaan. Yang kedua itu tujuan perusahaan. Yang ketiga budaya perusahaan. Yang keempat sifat pekerjaan. Dan yang kelima yaitu gaya kepemimpinan dan pengalaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.